Ada momen di usia senja ketika dompet terasa ringan, kebutuhan datang bergantian, dan bibir hampir mengucap, "Nak, bisa bantu ayah ibu?" Pertolongan mungkin datang, rasa lega mungkin hadir sekejap, namun beberapa jam kemudian, dada terasa kosong, seolah ada sesuatu yang tertinggal di meja. Harga diri. Itulah pergulatan batin banyak orang tua. Bukan soal gengsi, melainkan keinginan untuk tetap berdiri tegak di hadapan anak-anak yang dulu kita besarkan dengan keringat dan doa. Kita ingin cinta mereka tumbuh dari rasa hormat, bukan iba, dari teladan, bukan tuntutan. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menulis di kolom komentar. Sekarang tinggal di kota mana? Jakarta, Medan, Aceh, Yogyakarta, Kalimantan, atau mungkin di kampung halaman yang penuh kenangan. Dengan saling menyapa, kita seperti duduk satu ruang, menyeruput teh hangat berbagi kisah dengan tenang. Terima kasih juga sudah mendukung Kesehatan Lansia TV. Ruang belajar kita untuk menua bermartabat, sehat, dan damai. Mari jujur pada diri sendiri. Terlalu sering meminta pada anak perlahan mengubah posisi kita di mata mereka. Yang dulu dilihat sebagai sosok kuat, kini tampak rapuh. Yang dulu dihormati, perlahan dikasihani. Bukan karena anak tidak sayang, tetapi karena ritme memberi meminta yang berulang menggeser makna kasih. Hati anak tetap cinta, namun jarak emosional bisa tumbuh diam-diam. Orang tua bijak membaca tanda-tandanya. Menjaga martabat bukan berarti menolak bantuan, melainkan tidak menjadikannya kebiasaan. Izinkan saya bercerita tentang Pak Rahmat, 73 tahun. Setelah pensiun, penghasilan terputus sementara biaya obat naik. 2 kali ia meminta anaknya membantu, dan anak membantu dengan tulus. Di kali ketiga, Pak Rahmat menahan diri. Ia mulai menanam sayur di halaman, memperbaiki kursi tetangga dengan upah seikhlasnya, dan mencatat pengeluaran harian. Saya ingin anakku bangga, bukan cemas, katanya. Hasilnya, uangnya tak serta-merta banyak, tetapi harganya meningkat, di mata sendiri dan di mata anak. Ia kembali merasa berguna, dan rumah itu kembali hangat oleh senyum, bukan keluh. Inilah arah perjalanan video kita. 7 alasan kenapa orang tua bijak tidak mudah meminta uang pada anak, sekaligus cara-cara praktis untuk tetap mandiri tanpa memaksakan diri. Kita akan bahas tentang martabat, ketenangan batin, rasa cukup, hubungan yang hangat, teladan, hingga rezeki yang datang dari arah tak terduga. Tujuannya sederhana, agar Bapak dan Ibu menjalani hari tua tanpa rasa terbeban dan tanpa membebani. Di segmen berikutnya, kita mulai dari alasan pertama, mengapa menjaga martabat dan harga diri adalah hadiah terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Banyak orang tua berpikir bahwa meminta bantuan anak adalah hal wajar, dan memang benar, anak wajib berbakti. Namun orang tua bijak memahami satu hal penting. Martabat diri di usia tua adalah harta terakhir yang tidak boleh ditukar dengan permintaan yang terus-menerus. Sekali 2 kali meminta saat benar-benar mendesak tentu tidak salah. Tetapi ketika menjadi kebiasaan, perlahan harga diri terkikis, dan hati mulai merasa kecil di depan anak sendiri. Disinilah luka batin sering muncul tanpa disadari. Ada perbedaan antara dibantu dan bergantung. Orang tua yang dibantu karena anak tulus ingin memberi akan membuat hubungan hangat, penuh cinta. Tapi jika anak merasa ditarik untuk membantu terus-menerus, suasana berubah. Anak tetap memberi, tetapi dalam hati ada rasa tertekan. Bukan karena pelit, melainkan karena mereka juga punya keluarga, cicilan, dan beban hidup yang berat. Orang tua yang terlalu sering meminta perlahan kehilangan posisi terhormat di mata anak. Bukan karena anak tidak sayang, tapi karena pola hubungan berubah dari menghormati menjadi mengasihani. Mari bayangkan Bu Marni, 71 tahun. Dulu ia dikenal mandiri dan tidak pernah merepotkan. Namun setelah pensiun, ia mulai meminta bantuan anak bungsunya hampir setiap bulan. Awalnya anak memberi dengan senyum. Bulan keempat masih membantu, tapi dengan napas panjang. Di bulan berikutnya, anak jarang menelepon. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena setiap telepon terasa seperti akan diikuti permintaan. Bu Marni akhirnya menyadari bahwa bukan uang yang ia butuhkan, melainkan kembali dihormati. Ia mulai menata ulang hidup, mencari penghasilan kecil dari membuat peyek dan menjualnya ke tetangga. Hasilnya tidak banyak, tetapi kebanggaannya tumbuh kembali. Hubungannya dengan anak pun membaik, kembali hangat tanpa rasa terpaksa. Menjaga martabat bukan berarti keras kepala atau menolak kasih anak. Justru sebaliknya, orang tua yang menjaga martabat sedang mengajarkan anak tentang kehormatan hidup. Anak yang melihat orang tuanya tetap berusaha di usia tua akan menaruh hormat seumur hidup. Mereka akan berkata dalam hati, "Ayah dan ibu hebat, mereka tidak pernah menjual harga diri demi uang." Dari situlah tumbuh cinta yang lebih dewasa, lebih tulus, lebih hangat.
Jika bapak dan ibu setuju bahwa martabat orang tua itu mulia dan pantas dijaga sampai akhir hayat, silakan bagikan video ini kepada sahabat seusia agar semakin banyak orang tua yang kembali berdaya dan dihormati. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya, tentang bagaimana ketergantungan finansial perlahan membuat hati rapuh tanpa kita sadari. Ketika masih muda, kita bekerja keras tanpa takut kekurangan. Ada keyakinan kuat bahwa rezeki datang dari Allah melalui usaha. Namun di usia senja, saat tenaga melemah dan penghasilan berhenti, muncul ujian baru, godaan untuk bergantung pada anak. Awalnya terasa wajar, anak membantu, orang tua menerima. Tetapi tanpa disadari, hati mulai menunggu. Jika bantuan telat datang, muncul gelisah. Jika jumlahnya tidak seperti harapan, muncul kecewa. Disinilah rapuhnya hati mulai terbentuk. Ketergantungan bukan hanya soal uang, tapi soal rasa aman yang salah tempat. Ketika rasa aman digantungkan pada pemberian anak, hati akan naik turun mengikuti situasi. Padahal rasa aman sejati datang ketika orang tua tetap punya kendali atas hidupnya, berapapun uang yang dimiliki. Orang tua yang terbiasa menunggu kiriman akhirnya kehilangan kemampuan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Ia mulai merasa tidak berdaya tanpa bantuan, padahal dulu ia membesarkan keluarga dengan keberanian yang luar biasa. Ada kisah Pak Hasan, 74 tahun. Setelah istrinya meninggal, ia tinggal sendiri. Anak-anaknya memberi uang bulanan secara bergantian. Tahun pertama ia sangat bersyukur. Tahun kedua, ketika kiriman terlambat 2 hari karena anaknya sibuk, Pak Hasan gelisah dan mengeluh pada tetangga. Padahal dulu, saat muda, Pak Hasan tidak pernah takut telat makan. Ia percaya Allah selalu cukupkan. Ketergantungan membuat iman melemah, padahal Allah tidak pernah berhenti mencukupi. Suatu hari ia memutuskan mengubah pola pikir. Saya tidak mau menunggu lagi. Kalau ada kiriman, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya tetap berusaha. Ia mulai membuat kerupuk bawang dan menitipkannya di warung. Pelan-pelan hatinya kembali tenang. Bukan karena uangnya banyak, tapi karena ia kembali memegang kendali atas hidupnya. Kemandirian finansial di usia tua bukan berarti harus kaya. Intinya adalah tetap berusaha sebisa mungkin, agar hati merasa kuat dan tidak bergantung sepenuhnya. Orang tua yang masih mampu mengupayakan sedikit rezeki, entah dari berkebun, menjahit, membuat kue, atau mengajar ngaji, akan memiliki hati yang lebih lapang dan percaya diri. Karena setiap rupiah yang datang dari hasil tangan sendiri terasa seperti kemenangan kecil yang sangat berharga. Meminta boleh, menerima bantuan boleh, tapi bergantung hingga kehilangan jati diri, itulah yang pelan-pelan menghilangkan ketenangan jiwa. Kemandirian membuat hati tetap kokoh di hadapan anak, di hadapan sesama, dan terutama di hadapan Allah. Di segmen berikutnya kita akan bahas alasan ketiga. Bagaimana sikap mandiri justru adalah bentuk cinta paling tulus orang tua kepada anak. Banyak orang tua mengira bahwa bentuk kasih sayang terbesar adalah terus memberikan dan menerima dari anak. Padahal ada satu bentuk cinta yang lebih dalam, lebih dewasa, dan sering tidak disadari, tidak membebani anak di usia tua. Menahan diri untuk tidak meminta bukan karena gengsi atau keras hati, tetapi karena ingin anak-anak menjalani hidup dengan ringan. Fokus membangun keluarga, karir, dan masa depan mereka sendiri. Itu adalah cinta yang sunyi, tak diucapkan, tetapi terasa dalam. Orang tua yang memilih mandiri sedang berkata dalam bahasa hati, "Nak, hidupmu sudah berat. Biarlah aku jaga diriku sendiri sebisaku. Aku ingin kamu pulang dengan senyum, bukan dengan beban." Kata-kata itu mungkin tidak pernah terucap, tetapi terlihat dari tindakan sehari-hari. Dari cara orang tua tetap memasak sendiri meski pelan, tetap merapikan rumah meski lambat, atau tetap berusaha mencari penghasilan kecil meski sederhana. Tindakan itu membentuk pesan kuat pada anak. Orang tuaku kuat, berharga, dan tidak kehilangan jati diri meski tua. Mari kita lihat kisah sederhana Bu Rina, 69 tahun. Ia hidup sendiri setelah suaminya meninggal. Anak-anaknya berkali-kali menawarkan untuk mengirim uang rutin, tapi Bu Rina hanya menerima sesekali. Ia berkata, "Kalau ibu butuh sekali," ibu bilang, "tapi selama ibu bisa urus diri ibu, biarkan ibu menikmati rasa bangga ini." Anak-anaknya justru semakin sayang dan semakin sering mengunjungi, bukan karena diminta, tetapi karena rindu berada dekat sosok yang menenangkan dan tidak menuntut. Sikap mandiri itu mengajarkan sebuah pelajaran halus. Cinta tidak harus membebani. Ketika orang tua tetap berusaha mandiri, anak belajar 3 nilai penting. 1. Tanggung jawab bahwa hidup harus diupayakan sampai akhir hayat. 2. Kehormatan bahwa meminta bukan satu-satunya jalan. 3. Cinta yang matang, bahwa kasih tidak memaksa tetapi melegakan. Dan yang paling indah,
Anak yang tumbuh dari teladan kemandirian akan menjadi orang tua yang kuat untuk generasi berikutnya. Mereka akan mendidik cucu-cucu dengan nilai yang sama, berusaha, bersyukur, dan tidak menyerah pada keadaan. Jika bapak dan ibu merasa bahwa tidak membebani anak adalah bentuk cinta yang paling mulia, silakan tekan tombol like agar pesan baik ini bisa menjangkau lebih banyak orang tua di luar sana. Di segmen berikutnya, kita akan membahas alasan keempat, rasa cukup dan syukur yang membuat hati damai meski hidup sederhana. Semakin bertambahnya usia, semakin kita menyadari bahwa kebahagiaan di usia senja bukan datang dari jumlah uang di dompet, tetapi dari rasa cukup di dalam hati. Banyak orang tua hidupnya gelisah bukan karena miskin, melainkan karena merasa kurang terus-menerus, merasa harus dibantu, harus diberi, harus ditopang. Padahal rasa cukup adalah pintu ketenangan. Ketika hati merasa cukup, makanan sederhana terasa nikmat, rumah kecil terasa hangat, dan hidup terasa lapang meski penghasilan tidak seberapa. Rasa cukup bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti membandingkan diri. Karena yang membuat hati rusuh seringkali bukan kekurangan rezeki, melainkan terlalu sering melihat apa yang ada di tangan orang lain. Di usia senja, kemampuan bersyukur lebih berharga daripada harta yang melimpah. Orang tua yang hatinya penuh syukur akan memancarkan kedamaian, dan kedamaian itu menular kepada anak-anaknya. Ada kisah Pak Junaidi, 72 tahun, yang tinggal di sebuah rumah sederhana. Ia tidak punya banyak tabungan, namun ia selalu berkata, "Alhamdulillah, hari ini cukup." Ia makan apa yang ada, tersenyum pada siapa saja, dan selalu mengucap syukur ketika menerima rezeki sekecil apapun. Sementara tetangganya yang lebih mampu justru sering mengeluh dan iri. Pak Junaidi mungkin hidup sederhana, tetapi anak-anak dan tetangga selalu betah berlama-lama di rumahnya karena hatinya luas. Dari sana kita belajar satu hal, rasa cukup mencarikan rezeki, sementara rasa kurang menjauhkan keberkahan. Ketika orang tua tidak menuntut anak untuk terus memberi, anak merasa lebih bebas dan lebih bahagia saat memberi. Bantuan yang datang pun rasanya berbeda, lebih hangat, lebih tulus, dan lebih membahagiakan kedua belah pihak. Karena pemberian yang datang tanpa diminta adalah hadiah, bukan kewajiban. Dan hadiah selalu menghadirkan cinta, bukan beban. Rasa cukup menjadikan orang tua lebih dihormati. Anak-anak yang melihat orang tuanya tetap tegar, sabar dan bersyukur meski terbatas, akan tumbuh dengan nilai kehidupan yang tinggi. Mereka belajar bahwa kebahagiaan bukan ditentukan oleh rumah besar, perhiasan banyak, atau uang banyak, tetapi oleh hati yang mampu berkata, "Ini cukup, dan aku bahagia." Di segmen berikutnya kita akan masuk ke alasan kelima, mengapa menjaga kehormatan diri membuat anak semakin hormat dan bangga kepada orang tuanya. Ada satu kenyataan halus yang sering tidak disadari para orang tua. Cara kita menjaga diri di usia tua menentukan cara anak menghormati kita. Anak bisa saja memberi uang setiap bulan, tetapi rasa hormat tidak diberikan. Rasa hormat diperoleh melalui sikap dan keteguhan orang tua dalam menjaga martabatnya. Ketika orang tua terlalu sering meminta, meski anak tetap memberi, perlahan rasa segan itu memudar. Bukan karena anak pelit, tetapi karena batas antara kasih dan iba mulai kabur. Namun sebaliknya, ketika orang tua memilih menjaga harga diri, tetap berusaha sebisanya, dan tidak menjadikan anak sebagai sumber utama hidupnya, anak justru semakin hormat, semakin sayang, dan semakin bangga memiliki orang tua seperti itu. Mari kita lihat contoh kecil. Suatu hari, Ani pulang ke rumah ibunya, Bu Lela. Alih-alih mengeluh tentang hidupnya, Bu Lela menyambut dengan senyum, menyeduhkan teh, dan berkata, "Nak, ibu tidak butuh apa-apa. Lihat kamu sehat dan bahagia saja sudah cukup." Kata-kata sederhana itu membuat Ani terharu. Di perjalanan pulang ia berkata dalam hati, "Ibu luar biasa. Aku harus membahagiakan ibu lebih sering." Lihat perbedaannya. Tidak meminta justru menarik rezeki dan cinta datang sendiri. Menjaga kehormatan bukan berarti menolak bantuan sepenuhnya. Yang ditolak adalah ketergantungan. Orang tua bijak tahu kapan harus menerima dan kapan harus berkata cukup. Mereka menghargai diri sendiri, sehingga anak pun menghargainya setinggi-tingginya. Karena anak belajar dari apa yang ia lihat, bahwa menjadi tua bukan alasan untuk menyerah pada keadaan. Hormat anak bukan hadir dari banyaknya permintaan yang dipenuhi, tetapi dari keteladanan yang dilihat setiap hari, keteguhan, kesabaran, dan sikap menjaga diri. Dan ketika orang tua wafat suatu hari nanti, yang dikenang bukan jumlah uang yang pernah diminta atau diterima, tetapi wibawa dan kebaikan hati yang pernah ditanamkan. Jika bapak dan ibu ingin anak-anak selalu menaruh hormat dan bangga sampai akhir hayat, silakan tap like sebagai dukungan,
agar lebih banyak orang tua tersadar akan pentingnya menjaga kehormatan diri di usia senja. Banyak orang tua di usia senja masih memikirkan apa warisan yang harus ditinggalkan. Sebagian ingin memberi rumah, sebagian ingin menabungkan uang untuk anak cucu. Semua itu baik. Namun jika kita jujur menengok ke belakang, apa warisan terbesar dari orang tua kita dulu? Bukan emas, bukan tanah, melainkan teladan doa dan akhlak hidup yang sampai hari ini melekat dalam diri kita. Itulah warisan paling abadi. Anak bisa lupa berapa banyak uang yang pernah kita beri, namun mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kita bersikap ketika hidup sulit, bagaimana kita tetap sabar ketika diuji, atau bagaimana kita tetap tersenyum meski serba terbatas. Keteladanan seperti itu menempel di hati anak selamanya, menjadi kompas moral yang menuntun mereka menjalani hidup. Orang tua yang menjaga diri dengan baik sedang menanamkan warisan akhlak, dan akhlak tidak pernah habis ditelan waktu. Coba bayangkan sosok Pak Umar, 78 tahun. Ia tidak kaya, tidak punya tabungan besar, tapi di kampungnya, semua orang menghormatinya. Ia dikenal sabar, tidak pernah membicarakan keburukan orang, dan selalu menjadi penengah jika ada tetangga berselisih. Anak-anaknya tumbuh dengan bangga. Kami tidak punya banyak harta, tapi kami kaya karena punya ayah seperti beliau, kata anak bungsunya. Pak Umar menunjukkan bahwa wibawa tidak tumbuh dari uang, tetapi dari hati yang bersih dan sikap yang terjaga. Teladan juga hadir dalam sikap sederhana yang dilakukan setiap hari. Bangun pagi untuk sholat meski lutut lemah, tetap merapikan rumah sendiri, atau tetap memberi bahkan saat sedikit. Semua itu menjadi pelajaran hidup bagi anak, bahwa kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi selalu bangkit dengan terhormat. Itulah pendidikan diam yang lebih kuat daripada 1000 nasihat. Doa orang tua juga adalah warisan yang tidak terlihat tetapi paling ampuh. Rezeki anak sering lancar karena doa orang tua yang patah-patah di sajadah malam. Seringkali anak selamat dalam perjalanan bukan karena hebat, tetapi karena ada ibu atau ayah yang berbisik, "Ya Allah, jaga anakku." Ketika orang tua menjaga kehormatan, doanya menjadi lebih kuat, karena lahir dari hati yang lapang, bukan hati yang penuh keluhan. Di usia senja, peran orang tua berubah. Jika dulu kita menjadi pusat keputusan keluarga, kini Allah memindahkan tanggung jawab itu ke pundak anak-anak. Pada tahap inilah kebijaksanaan diuji. Apakah kehadiran kita membawa ketenangan atau justru menambah beban pikiran mereka? Orang tua bijak tahu bahwa salah satu hadiah terbesar bagi anak adalah memiliki orang tua yang tenang, tidak menuntut, dan tidak membuat hati mereka gelisah. Anak-anak hari ini hidup dalam tekanan yang mungkin lebih berat dibanding zaman kita dahulu. Mereka menghadapi biaya hidup yang tinggi, pekerjaan yang menuntut, dan keluarga yang juga butuh perhatian. Ketika orang tua menjadi sumber keluhan, tuntutan, atau beban finansial, anak-anak akan kelelahan, bukan karena tidak cinta, tetapi karena mereka sedang bertarung dengan tantangan hidup mereka sendiri. Namun ketika orang tua memilih menjadi sumber ketenangan, anak justru akan semakin ingin dekat. Rumah terasa hangat bukan menegangkan. Mari bayangkan ini. Seorang anak pulang setelah hari yang melelahkan. Ia masuk ke rumah orang tuanya, lalu disambut dengan senyum dan ucapan lembut. "Nak, terima kasih sudah mampir. Duduk dulu, ibu buatkan teh." Tidak ada keluhan, tidak ada tuntutan, hanya kehangatan. 5 menit duduk bersama orang tua seperti itu mampu menghapus penat lebih dalam daripada tidur panjang. Karena hati manusia lebih membutuhkan kedamaian daripada nasihat atau tuntutan. Ketenangan orang tua adalah obat batin bagi anak-anaknya. Ketika mereka melihat kita tetap sabar, tetap bersyukur dan tidak bergantung berlebihan, mereka merasa aman. Mereka tahu orang tuanya baik-baik saja, dan itu membuat mereka bisa berfokus menjalani hidup tanpa rasa bersalah atau was-was. Disinilah peran orang tua berubah, dari pengayom menjadi sumber ketenangan spiritual bagi keluarga. Orang tua yang menjadi sumber ketenangan bukan berarti memendam semua masalah sendirian. Bukan pula pura-pura kuat dan tidak pernah butuh bantuan, tetapi ia pandai mengelola perasaan, tahu kapan bercerita, dan memilih kata-kata yang tidak menambah beban anak. Mereka menjaga hati anak dengan bijak, karena mereka tahu anak datang bukan untuk diikat dengan keluhan tetapi untuk dipeluk dengan doa dan keteduhan. Jika bapak dan ibu ingin menjadi sumber ketenangan bagi keluarga dan bukan sumber beban, silakan tap like sebagai bentuk niat baik. Di segmen berikutnya, kita akan bahas bagaimana memulai perubahan menuju kemandirian dengan langkah kecil dan realistis, bahkan bila usia sudah 70 tahun ke atas. Perubahan di usia tua bukan hal yang mudah. Setelah puluhan tahun terbiasa hidup dengan cara tertentu, meminta orang tua berubah seketika tentu berat.
Tapi kabar baiknya, kemandirian di usia senja tidak harus dimulai dengan langkah besar. Yang kita butuhkan hanyalah satu langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Karena perubahan kecil yang berulang akan menjadi kebiasaan baru yang menguatkan hati dan harga diri. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Mengurus diri sendiri dulu sebelum meminta bantuan. Misalnya, jika biasanya menunggu anak belikan lauk, cobalah memasak menu sederhana. Meski hanya telur dadar, tumis sayur, atau singkong rebus. Hal kecil ini mungkin tampak biasa, tetapi bagi hati orang tua, itu adalah bentuk kemenangan. Ia menumbuhkan rasa percaya diri bahwa saya masih mampu. Perasaan seperti itu jauh lebih menenangkan dibanding uang yang diberi orang lain. Langkah kedua adalah mengelola kebutuhan sesuai kemampuan, bukan sesuai keinginan. Banyak orang tua terbebani bukan karena kurang, tapi karena membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mulai hari ini, tetapkan satu prinsip, cukupkan apa yang ada. Dengan begitu pengeluaran menjadi ringan, dan kebutuhan hidup terasa lebih mudah diatur tanpa harus sering bergantung pada anak. Sesuaikan pola hidup dengan kondisi sekarang. Tidak perlu memaksakan gaya hidup masa lalu. Langkah kecil ketiga adalah mencari sumber pemasukan sederhana. Bukan untuk kaya, tetapi sebagai bentuk menjaga harga diri. Banyak lansia yang tetap mandiri meskipun dari usaha kecil-kecilan. Menanam sayur, jualan ringan, membuat kerajinan, atau membantu tetangga dengan imbalan seikhlasnya. Bukan besar kecilnya yang penting, tapi rasa bangga bahwa di usia senja masih bisa memberi sedikit pada diri sendiri. Rezeki yang diperoleh dari upaya sendiri terasa jauh lebih manis. Terakhir, mulailah membangun kemandirian emosi. Latih diri agar tidak mudah tersinggung, tidak berharap berlebihan pada perhatian anak, dan belajar menemukan kebahagiaan dari hal yang sederhana. Duduk di teras menikmati angin sore, merawat tanaman, ikut pengajian, atau sekadar minum teh sambil bersyukur. Semakin hati kuat, semakin ringan hidup dijalani, tanpa harus bergantung pada manusia. Karena kemandirian sejati bukan hanya soal finansial, tapi juga ketenangan batin. Jika Bapak dan Ibu merasakan manfaat dari langkah-langkah kecil ini, tinggalkan komentar, saya siap berubah pelan-pelan. Di segmen 10, kita akan menutup dengan rangkuman menyeluruh dan pesan mendalam, agar kemandirian ini menjadi warisan berharga untuk anak-anak kita. Pada akhirnya, ketika usia memasuki senja dan kehidupan mulai pelan, kita akan menyadari satu hal penting. Kemandirian adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada diri sendiri dan keluarga. Bukan rumah mewah, bukan tabungan besar, bukan perhiasan, tetapi hati yang kuat, tidak mudah bergantung, dan mampu berdiri dengan terhormat sampai akhir hayat. Mari kita rangkum 7 alasan mengapa orang tua bijak memilih untuk tidak bergantung pada anak secara berlebihan. 1. Menjaga harga diri dan martabat. Kebahagiaan terasa lebih utuh saat kita mampu mengurus diri sendiri. 2. Menghindari ketergantungan finansial, agar hati tetap tenang dan tidak mudah rapuh jika bantuan tidak datang. 3. Kemandirian adalah bentuk cinta. Tidak membebani anak adalah hadiah sunyi yang penuh makna. 4. Rasa cukup membawa ketenangan. Syukur membuat hidup sederhana terasa nikmat dan lapang. 5. Kehormatan menguatkan rasa hormat anak. Wibawa orang tua terjaga ketika tidak sering meminta. 6. Teladan dan doa adalah warisan terbesar. Nilai hidup yang ditiru anak jauh lebih berharga dari harta. 7. Menjadi sumber ketenangan bagi keluarga, agar anak pulang bukan karena terpaksa tetapi karena rindu. Kita semua tentu ingin meninggalkan jejak yang indah, agar ketika nama kita disebut anak-anak tersenyum, bukan mengeluh. Agar ketika tangan kita sudah tak mampu menggenggam, mereka tetap menggenggam erat kenangan tentang orang tua yang kuat, sabar, dan penuh cinta. Ingatlah, kemandirian bukan berarti menolak bantuan. Kemandirian berarti menerima dengan wibawa, bukan meminta dengan terpaksa. Dan saat anak memberi tanpa diminta, itu bukan lagi kewajiban. Itu adalah bukti cinta yang tulus. Mulailah dari hari ini, sekecil apapun langkahnya. Jaga diri, jaga hati, dan jaga harga diri. Karena semakin kita kuat, semakin Allah bukakan pintu rezeki dari arah tak terduga. Dan semakin kita tidak menuntut, semakin anak-anak ingin membahagiakan kita. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga video ini memberi kekuatan dan membuka cara pandang baru bagi Bapak dan Ibu di usia senja. Jika pesan ini terasa bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat seusia agar lebih banyak orang tua bisa menua dengan terhormat dan bahagia. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu diberi kesehatan, umur panjang, dan hati yang selalu damai.